Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Anggraini, NIM saya 20117022. Saya dari Universitas Triogi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video animasi mengenai alat pernapasan makhluk hidup. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD MPD. Berikut video yang telah saya buat. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Iya, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Mei. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai alat pernapasan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Dan semua makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Nah, kita mau mempelajarinya satu-satu. Yuk kita simak video berikut ini. Yang akan kita bahas pertama yaitu manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan dialirkan ke pembuluh darah. Berikutnya kita akan membahas alat pernapasan pada hewan. Nah anak-anak, hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Prosesnya adalah udara masuk ke hidung, lalu ke batang tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Contohnya jenis hewan mamalia seperti kuda, kambing, kucing, anjing, sapi, dan lain sebagainya. Dan jenis hewan reptil seperti cicak, kadal, dan lain-lain. Yang kedua, ada juga hewan yang bernafas dengan insang. Insang berjumlah 4 pasang, dan bagi ikan yang hidup di tempat berlumpur mempunyai lipatan-lipatan insang yang disebut labirin. Contohnya ikan mas, ikan pari, ikan lele, dan kura-kura. Yang ketiga, ada juga hewan yang bernafas menggunakan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Contoh hewan yang bernafas dengan trakea yaitu sejenis serangga seperti belalang, kupu-kupu, capung, laba-laba, dan masih banyak hewan lainnya. Dan yang keempat, ada juga hewan yang bernafas menggunakan kulit loh. Nah, karakteristik kulit mereka biasanya tipis, lembab, dan memiliki tingkat vaskularisasi tinggi. Hewan yang bernafas dengan kulit contohnya cacing, lintah, katak, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas alat pernafasan pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki 2 alat pernapasan anak-anak. Yang pertama, tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Yang kedua, tumbuhan bernafas dengan lentisel. Apa sih stomata itu? Stomata atau yang dikenal juga sebagai mulut daun adalah alat pernapasan pada tumbuhan berupa celah yang dikelilingi 2 sel penjaga yang terletak di permukaan daun. Berarti anak-anak sudah tahu ya, stomata terdapat di permukaan daun. Udara dihasilkan matahari masuk melalui stomata lalu menyebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu apa sih lentisel?
Nah, lentisel merupakan bagian permukaan pada batang tumbuhan atau pori-pori pada kulit batang. Nah, anak-anak bisa lihat ya gambarnya. Nah, beginilah gambar lentisel. Apa anak-anak? Lentisel. Pada permukaan tumbuhan terdapat lubang halus dalam jumlah banyak. Ini yang disebut dengan lentisel. Bagian ini juga bertugas melakukan pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Hanya saja tempatnya yang berbeda. Kalau tadi namanya stomata. Kalau tadi stomata terletak di permukaan daun, tapi kalau lentisel dia lubang halus yang terdapat pada permukaan tumbuhan. Nah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini mengenai alat pernafasan makhluk hidup. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan tetap semangat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nadine dari Sekolah TIS Kelapa Gading. Menurut saya, video yang disampaikan oleh Ibu Mei sangatlah bagus dan menarik. Saya sangat senang dan dapat mengerti penjelasan yang dibuat dalam video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Canting, kelas 3. Saya sekolah di SDS Kresna. Pendapat saya untuk Bu Mei adalah metode pengajaran sangat baik. Cara penyampaiannya pun sangat lancar dan saya memahami apa yang disampaikan Bu Mei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha, sekolah di Batu Karang. Tanggapan saya terhadap penjelasan Bu Mei sangat baik dan jelas, disertai dengan gambar dan penjelasan setiap gambar sehingga mudah dimengerti. Paparannya yang dibuat juga sangat bagus, jelas, niat sehingga mudah dipahami. Saya suka dengan cara Bu Mei mengajar sehingga kami yang sekolah online tidak merasa bosan dengan kegiatan belajar mengajar si pandemi ini. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya orang tua dari murid kelas 6 SD. Kebetulan anak saya sekolah SD Batu Karang. Menurut saya, cara pembelajaran Bu Mei sangat bagus buat anak-anak SD, yang mana penjelasannya mudah dimengerti, disertai ada gambar dan penjelasannya. Jadi anak bisa mendengar dan melihat langsung apa yang dijelaskan. Menurut saya, anak-anak tidak akan bosan kalau cara belajarnya seperti ini. Apalagi di musim daring ini, anak-anak harus dibuat semenarik mungkin agar anak niat untuk mendengar dan melihat. Apalagi kami, ibu-ibu yang bekerja seperti ini, bisa membantu pemahaman anak-anak tanpa harus didampingi setiap hari sewaktu sewaktu kelas daring. Terima kasih Bu Mei. Mantap. Selamat malam, perkenalkan nama saya Marini Pakpahan. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SMK PGRI 28 untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, selain sebagai seorang guru, di rumah juga saya seorang ibu yang memiliki seorang putri yang masih bersekolah di kelas 4 SD Santo Markus. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan pendapat dua patah kata sehubungan dengan video animasi pembelajaran yang dibuat oleh Melanie Anggreni dengan judul Alat Pernapasan pada Makhluk Hidup. Nah, secara keseluruhan video animasi ini sangat menarik. Saya tertarik menontonnya dan juga setelah saya lihat video itu sesuai animasi yang dibuat dengan penjelasan yang diberikan oleh saudari Melanie. Kalau menurut saya, dan setelah saya berikan video tersebut kepada putri saya yang bernama Anggita Delisia, dia juga bisa memahami video tersebut. Nah, harapan saya ada banyak sekali orang-orang yang membuat video pembelajaran dengan teknik animasi seperti ini. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang menonton video ini bisa tertarik dan bisa lebih memahami materi pembelajaran, apalagi sehubungan dengan pandemi ini. Kita
tidak bisa bertemu langsung dengan siswa, kita harapkan dengan video-video pembelajaran yang lebih atau semakin canggih akan memotivasi siswa, khususnya lagi siswa SD, untuk bisa memahami materi pembelajaran yang diberikan walaupun dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Demikian menurut saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Nova. Saya mengajar di salah satu SD swasta di daerah Kelapa Gading yang bernama Tunas Indonesia Sejati. Menurut saya video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Mei sangat menarik dan lengkap. Menarik karena disertai oleh banyak sekali gambar yang memudahkan anak-anak untuk mengerti penjelasan. Lengkap karena pemaparannya mencakup pernapasan pada manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Menurut saya, pembelajaran video yang dibuat oleh Ibu Mei ini sangat memungkinkan untuk dipakai di kelas, terutama pada pembelajaran online saat ini. Anak-anak akan mudah mengerti dengan juga suara yang cukup pelan dan menjelaskan dengan cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati dari SDS Kresna. Setelah melihat video YouTube daripada hasil karya Mei, saya sebagai guru menilai sangat bagus sekali media animasinya. Gambarnya gampang dikenali, sangat menarik, dan juga mudah dipahami. Saya rasa jika ada guru yang menggunakan atau memanfaatkan media seperti yang dibuat oleh Mei, mungkin akan lebih mudah dalam menyampaikannya, materinya, dan juga anak-anak akan lebih paham dan lebih senang karena yang ditampilkannya itu sangat menarik. Semangat terus ya buat Mei, sukses, terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Nova. Saya mengajar di salah satu SD swasta di daerah Kelapa Gading yang bernama Tunas Indonesia Sejati. Menurut saya video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Mei sangat menarik dan lengkap. Menarik karena disertai oleh banyak sekali gambar yang memudahkan anak-anak untuk mengerti penjelasan. Lengkap karena pemaparannya mencakup pernapasan pada manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Menurut saya, pembelajaran video yang dibuat oleh Ibu Mei ini sangat memungkinkan untuk dipakai di kelas, terutama pada pembelajaran online saat ini. Anak-anak akan mudah mengerti dengan juga suara yang cukup pelan dan menjelaskan dengan cukup baik. Selamat malam, saya Bu Nining dari SDS Kresna. Saya hanya ingin memberikan sedikit komentar tentang video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Melanie. Pada video pembelajaran ini, Melanie membuat video dengan materi alat pernapasan pada makhluk hidup. Menurut saya video ini sangat bagus ya, karena antara materi dengan apa yang disajikan itu sudah sesuai. Sudah diberikan keterangan, ada gambarnya, kemudian intonasinya juga bagus ya, sehingga membuat anak menjadi tertarik dan ingin terus belajar. Ya, demikian komentar dari saya. Semoga memotivasi buat Melanie untuk terus membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan membuat anak-anak semangat dalam belajarnya. Good job Melanie.